karena tamu kita dari Jakarta Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Naufal Jindan sudah datang. Mari sama-sama kita sambut dengan baca Tala'al Badru Alaina. Tala'al Badru Alaina min zaniyatil wada wajaba syukru علينا مدى إلا إذا مولى البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى صلى على النبي الله عليه. مبروك ألف مبروك على سبيل الرشاد مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا بلادك مبروك مبروك ألف مبروك على سبيل الرشاد مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك وبلادك مبروك سلامة حريمنا سربنا فتحمد سلامة حريمنا سربنا فتحمد دري الله أحد إن جاهد سلاما مبروك مبروك على سبيل الرشاد مبروك مبروك ألف مبروك على سبيل الرجال مبروك مبروك ألف مبروك يا بلادك مبروك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para guru-guru, para alim ulama, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka-mereka, dan khususnya Sahibul Bait Kiai Haji Guru Zamakhsyari, yang mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur oleh Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama saya meminta maaf kepada para ulama, para habaib, hadirin wal hadirat atas keterlambatan saya. Sebenarnya sudah harus sampai di Samarinda dari pukul 8 tadi pagi, cuman pesawat di delay 2 jam baru sampai sekarang. Wa fi dzalika insyaallah, di dalam keterlambatan insyaallah ada hikmahnya insyaallah di balik itu semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama berkumpul di tempat ini, di Pondok Pesantren Sabilir Rasyad, demi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga milad yang ke-39 tahun dari sejak berdirinya pondok pesantren ini, dan haul daripada pendiri Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Asmuni, yang mudah-mudahan diangkat derajat beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perkumpulan yang semacam ini adalah perkumpulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang hadir di tempat ini banyak sekali, baik yang kita lihat dengan mata maupun yang tidak kita lihat dengan mata dari para malaikat. Perkumpulan yang semacam ini
bukan dihadiri oleh kita manusia, tetapi juga dihadiri oleh para malaikat. Dan itu disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunahu wa yadhkurunallah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum wa fi riwayatin wa yusalluna ala nabiyihim illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Berkumpul sekelompok manusia untuk berzikir kepada Allah, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, untuk bersolawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah turunkan ke dalam hati setiap yang hadir ketenangan dan ketentraman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua di tempat ini merasakan ketentraman tersebut. Kita merasakan ketenangan dan kenyamanan yang memang ini adalah bukti kebenaran yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan perkumpulan yang semacam ini dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah turun di majlis yang semacam ini. Rahmat dan pengampunan Allah turun di dalam majlis yang semacam ini. Majlis di mana kita mengingat Allah. Majlis di mana kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang tidak akan rugi orang yang ikut berkumpul di dalamnya, apapun tujuan mereka. Ada orang di antara kita yang hadir di sini tujuannya untuk berzikir. Ada yang di antara kita yang tujuannya untuk hal-hal yang lainnya. Tetapi apapun itu niat kita, orang yang ikut berkumpul di majlis semacam ini, mengingat Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ambil kabar gembira tidak akan pernah rugi sama sekali. Bahkan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ini adalah jaminan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, bahwasanya di muka bumi ini ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari perkumpulan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini. Apabila mereka mendapati perkumpulan yang semacam ini, mereka memanggil para malaikat yang lainnya. Mereka memanggil halummu ila bughiyatikum. Satu sama lain mereka saling mengatakan, ayo mari, inilah yang selama ini kita cari-cari, yaitu perkumpulan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ikut berkumpul dengan orang-orang yang hadir di tempat ini. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk apa mereka hadir bersama kita? Mereka hadir demi untuk membawa keberkahan yang lebih banyak kepada kita sekalian. Maka itu kita rasakan ketentraman di dalam hati kita dan kenyamanan. Sampai bukan hanya sekedar itu, tetapi mereka juga mencatat segala apa yang kita lakukan di dalam majelis ini untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita lihat ini ada kamera depan kita, ya. Malaikat hadir, mereka memantau CCTV, memantau segala apa yang ada di majelis ini untuk kemudian datanya, laporannya, rekamannya disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semuanya akan keluar dari majelis ini, para malaikat dipanggil oleh Allah Ta'ala. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui tentang segala apa yang ada di alam semesta ini, termaksud di dalam majlis kita ini. Allah tapi bertanya kepada malaikat, bukan karena Allah tidak tahu. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar perhatian Allah kepada kita yang hadir di majlis yang semacam ini. Allah bertanya kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, kalian hadir bersama para hambaku. Malaikat menjawab, ya Rabb, kami hadir bersama mereka. Allah bertanya dan Allah maha mengetahui. Allah bertanya kepada para malaikat, kalian hadir bersama hambaku, apa yang mereka lakukan? Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, mereka hamba-hambamu yahmadunak wa yusabbihunak wa yukabbirunak wa yumajidunak. Mereka semuanya bertasbih kepadamu, bertahmid, bertahlil, bertakbir, mengagungkan engkau. Maka Allah bertanya, mereka lakukan itu semua, apakah mereka melihat aku? Kita semuanya yang hadir di sini nggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala begitu agung, begitu mulia.
Orang-orang yang hatinya terkoneksi dengan Allah tidak akan pernah terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah bertanya kepada para malaikatnya, mereka yang hadir, apakah mereka melihatku? Maka malaikat bilang, ya Rabb, orang-orang yang hadir mereka nggak ada yang melihat engkau. Tetapi mereka percaya kepadamu. Mereka beriman kepadamu. Karena itu mereka berkumpul untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan bertamjid kepadamu. Maka Allah Ta'ala bilang kepada malaikatnya, kaifa idza ra'auni? Bagaimana keadaan mereka jika mereka melihat aku? Maka malaikat mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat Allah, bagaimana keadaan kita? Maka sungguh kita akan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah dan menghamba kepadanya. Malaikat pun demikian, ya Rabb, apabila mereka melihat engkau, mereka akan habiskan seluruh hidup mereka hanya untuk mengabdi kepadamu. Terus Allah bertanya kepada para malaikatnya, aku mendengar mereka berdoa kepadaku di dalam majlis itu. Kita semua juga berdoa di majlis semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah maha mendengar doa-doa kita. Tapi Allah bertanya ingin menunjukkan, inilah kasih sayangku kepada kalian. Inilah perhatianku kepada kalian, kata Allah Ta'ala. Allah bertanya, mereka berdoa kepadaku, apa sebenarnya yang mereka minta? Bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat langsung memberikan laporan, tuh doa-doa yang kita panjatkan di tempat ini, di majlis semacam ini, semuanya dicatat sama malaikat, didata satu persatu doa kita dari setiap individu yang hadir di sini. Dicatat dan semuanya disodorkan kepada Allah. Ya Rabb, si fulan, dia berdoa, doa pertama dia minta ini, yang kedua minta ini, ketiga minta ini, keempat minta ini, semuanya doa-doa kita satu persatu disodorkan oleh malaikat kepada Allah Ta'ala. Fulan, orang yang kedua, dia berdoa minta pertama ini, kedua ini, ketiga itu, dan seterusnya. Yang hadir lagi orang ketiga, dan semuanya, ini 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, semuanya yang hadir, semuanya disodorkan doa-doa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya malaikat bilang, ya Rabb, inilah doa-doa mereka, dan mereka semua berharap dari engkau agar Allah memberikan kepada mereka surga. Kita semuanya punya doa, kita semuanya punya harapan kepada Allah. Kita panjatkan di majlis yang semacam ini. Dahulu kakek kami, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, itu kalau hadir majlis semacam ini, majlis maulid, majlis zikir, selalu mengatakan kepada hadirin, wahai hadirin, besarkan harapan kalian, besarkan niat kalian kepada Allah. Sebab di majlis semacam ini, semua doa-doa diijabah dan dipanjatkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu Allah mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat dari doa-doa kita. Terus Allah bilang, mereka meminta kepadaku sorga. Malaikat bilang, ya Rabb, betul mereka meminta kepadamu sorga. Allah bilang, memangnya pernah mereka melihat surga? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada gak di antara kita yang pernah lihat sorga? Kita nggak pernah lihat sorga, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita nggak pernah. Malaikat bilang, ya Rabb, mereka nggak pernah melihat sorga, tetapi mereka percaya dan beriman dengan surga. Allah Ta'ala bilang, kira-kira kalau mereka melihat sorga, bagaimana keadaan mereka? Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita melihat sorga, gimana keadaan kita? Kita nggak bisa hidup di dunia kalau kita lihat sorga. Demi Allah, nggak ada enaknya hidup di dunia dibanding dengan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang saleh di surga nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang paling miskin di sorga, dan gak ada yang miskin, itu diberikan oleh Allah Ta'ala istana. Diberikan oleh Allah istana. Itu disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Ini baru istananya. Dia keluar dari pintu istananya untuk keliling melihat istana yang Allah berikan kepadanya. Keluar dari pintu istananya, dia keliling 1000 tahun, balik lagi belum selesai dia meliling melihat surga atau istana yang Allah berikan kepadanya. Saking agungnya, saking besarnya karunia Allah bakal dia. Itu istana bakal orang yang paling miskin di surga. Bayangkan kenikmatan yang agung ini, nggak ada apa-apanya dibanding apa yang diributkan oleh manusia di dunia sekarang ini. Mereka meributkan kedudukan, jabatan, harta, tahta dan lain sebagainya, semuanya nol, kosong, nggak ada artinya dibanding anugerah yang Allah janjikan di surga nanti bagi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga. Istana, kenikmatan, bidadari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Allah Ta'ala bilang kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat surga sehingga mereka memintanya kepadaku? Malaikat bilang, ya Rabb, mereka nggak pernah lihat surga, tapi mereka percaya dan beriman.
Allah bilang, gimana kira-kira kalau mereka melihat sorga? Mereka bilang malaikat, ya Rabb, kalau mereka melihat sorga mereka nggak bakal hidup. Mereka akan habiskan seluruh hidup mereka hanya untuk menggapai surga yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Terus Allah bilang, aku mendengar mereka berlindung kepadaku dari sesuatu. Mereka berlindung dari apa? Malaikat bilang, ya Rabb, mereka takut akan siksa api neraka, karena itu mereka berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Allah bilang, pernahkah mereka melihat neraka sehingga mereka berlindung kepadaku darinya? Malaikat bilang, ya Rabb, mereka nggak pernah lihat neraka. Allah bilang, kalau ngelihat neraka bagaimana mereka? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau lihat neraka gak kira-kira? Allah yafat, jangan sampai kita ngelihat neraka. Jangan pernah kita melihat neraka, nggak enak. Hanya yang ada siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bilang, ya Rabb, kalau mereka melihat neraka, mereka nggak bakal bisa hidup. Mereka akan kerahkan seluruh kemampuan mereka untuk berlindung dari siksa api neraka yang pedih itu. Maka mendengar itu semua, Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, Ushidukum ya malaikati, anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kalian, wahai para malaikatku, bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majlis zikir tersebut. Dan aku telah mengabulkan doa-doa mereka. Aku berikan harapan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar begitu malaikat, ada satu malaikat bilang, ya Rabb, Engkau ampuni semua yang hadir. Iya, aku berikan pengampunanku untuk semua yang hadir. Dan aku kabulkan untuk doa-doa mereka yang hadir. Satu malaikat bilang, ya Rabb, tetapi ada dari mereka hadir bukan untuk berzikir. Apakah dia juga kebagian pengampunan? Punya tujuan, punya hal-hal yang lain bukan untuk berzikir. Mungkin hanya sekedar fudul, pengen tahu, pengen lihat, tapi bukan untuk berzikir. Maka saat itu Allah Ta'ala mengatakan, walahu qad ghafartuhumul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang itu pun telah aku ampuni dosa-dosanya, karena sesungguhnya perkumpulan yang semacam ini tidak akan pernah rugi orang yang ikut bersamanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ambil kabar gembira bapak-bapak ibu-ibu kita, insya Allah pulang dari sini dengan pengampunan Allah, dengan doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang hidup di masanya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini adalah guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ya, seorang ulama besar, wali besar di masanya. Alhasil Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini, beliau itu punya majlis zikir, majlis ilmu. Beliau mengajar, majlisnya itu dihadiri oleh orang banyak. Jangankan orang-orang awam, para ulama pun hadir di majlis beliau. Salah satunya itu yang hadir di majlis beliau adalah Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, ayah daripada pengarang kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah itu dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Ini sang ayah. Sang ayah ini, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, selalu hadir di majlisnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Enggak pernah absen, selalu duduk di hadapan Al-Habib Hasan. Sampai satu kali Syekh Abdullah ini absen, enggak hadir majlis selama 1-2 minggu lebih kurang. Setelah 1-2 minggu beliau absen dari majlis, kemudian beliau hadir seperti sebagaimana biasanya. Saat hadir kembali, sang guru Habib Hasan bin Saleh bertanya kepada Syekh Abdullah, Syekh Abdullah, tumben ini 2 minggu kamu tidak hadir, biasanya kamu nggak pernah absen dari majelisku. Maka Syekh Abdullah bilang, betul Habib, saya 2 minggu ini nggak hadir karena saya sibuk dengan beberapa hal. Habib Hasan bertanya, sibuk dengan apa Syekh Abdullah? Ada yang lebih penting dari ilmu? Betul Habib, tidak ada yang lebih penting dari ilmu, tapi kelihatannya perkara yang kemarin ini saya nggak bisa tinggalkan. Ada apa, kata Habib Hasan? Syekh Abdullah bilang, Habib kenal si Fulan. Siapa Fulan? Fulan. Rentenir. Apa bahasanya di sini rentenir? Ya rentenir. Yang makan makanan riba, praktek riba, ya rentenir. Si Fulan Habib seorang rentenir. Habib tahu, saya tahu. Ini emang artinya semua orang masyarakat tahu orang yang zalim rentenir. Kenapa dia? Habib, ada sesuatu yang terjadi. Si Fulan ini, rentenir ini, dia hidupnya itu ya seperti kita tahu, di dalam kemaksiatan, ngezalimin orang lain, menindas orang lain. Sampai beberapa waktu yang lalu dia kirim surat kepada saya, kata Habib Syekh Abdullah. Dia kirim surat kepada saya, minta saya datang ke rumahnya.
Saya tolak permintaannya. Karena untuk apa saya datang ke rumah orang yang zalim, orang yang menzalimi orang lain, seorang rentenir yang hartanya juga dari harta yang haram atas kezaliman. Aku tolak permintaannya. Maka setelah aku tolak permintaannya, dia kirim utusan kepada saya. Dia memohon kepada saya amat sangat agar saya datang ke rumahnya. Ini ada perkara urgen penting. Akhirnya dengan berat hati saya datang ke rumahnya. Begitu saya datang, pelayan menyambut saya dan saya diajak ke kamarnya. Begitu saya masuk ke dalam kamarnya, saya dapetin satu pemandangan yang menarik. Apa itu? Saya masuk ke kamarnya, saya dapetin si rentenir ini sedang menangis di atas sejadahnya. Sampai saya nggak basa-basi, saya bilang kepada orang ini, ada apa kamu manggil saya? Dan ini saya lihat kamu di atas sejadah sedang menangis, ada apa? Maka si rentenir ini bilang kepada saya, oh Syekh Abdullah, saya minta maaf panggil kamu kemari. Saya meminta kamu ke sini karena ada hal penting. Apa itu? Saya nggak tahu mesti kemana lagi. Saya nggak tahu mesti berbicara dengan siapa lagi. Satu-satunya orang yang ada di benak saya adalah engkau. Ada apa? Saya panggil engkau kemari, saya ingin engkau bantu saya ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Seorang rentenir yang selama hidupnya menghabiskan hidupnya di dalam kemaksiatan dan kezaliman ingin bertobat. Maka kata Syekh Abdullah bilang kepada Habib Hasan, saya merasa terpanggil untuk membantu orang ini mau bertobat, bagaimana? Maka saya katakan, kalau memang kamu sungguh-sungguh ingin bertobat, ambil kabar gembira, Allah membuka pintu taubat kepada sekalian hambanya. Beliau bilang, ajarkan saya bagaimana saya bisa bertobat dan taubat saya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka saya akan kepada orang tersebut agar dia memohon ampun, menyesali segala kejahatannya, dan yang terpenting adalah mengembalikan harta yang dia rampas secara zulum atas kezaliman kepada para pemiliknya. Maka hal ini disanggupi oleh si rentenir itu. Dia bilang, saya siap, tapi bantu saya. Akhirnya selama berapa waktu, 1-2 minggu ini saya bantu si rentenir ini untuk mengembalikan harta-harta rampasan dari kezaliman itu kepada pemiliknya. Semua didata dan dikembalikan sampai selesai dan tuntas. Setelah selesai semua harta dikembalikan, saya bilang, nah sekarang kamu harus bertobat, kamu harus merubah hidup kamu menjadi lebih baik di dalam ketaatan, ibadah. Sejak saat itu dia sibuk dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, puasa, qiyamul lail, Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Sampai berlalu beberapa waktu, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Terus Syekh Abdullah bilang sama Habib Hasan, Habib, jujur saya heran, si rentenir ini melakukan kemaksiatan bukan dosa kecil, ini dosa besar. Tetapi bagaimana nasib baik bisa menghampirinya sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, telah diampuni dosanya, dia udah bertobat, mengembalikan semua harta kepada pemiliknya, intinya udah bersih, dia taubat, dia bersih dari dosa, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Padahal kemaksiatan yang dia lakukan ini kemaksiatan besar. Kok bisa dapat hidayat dari Allah Ta'ala? Maka Habib Hasan bilang kepada Syekh Abdullah, Syekh Abdullah, orang yang kamu ceritakan ini saya kenal betul, dan saya tahu penyebab kenapa dia mendapatkan husnul khatimah dari Allah. Masya Allah. Maka Syekh Abdullah penasaran, apa sebabnya Habib? Habib bilang, berapa bulan lalu orang ini datang ke kampung kita. Kebetulan di kampung kita ada orang yang berhutang dengannya, dia ingin tagih hutang berikut dengan riba dan bunganya. Dia datang ke rumah orang yang berhutang, didapetin orang itu nggak ada. Tanya sama istrinya, kemana si Fulan? Fulan lagi hadir majelis Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka si rentenir ini datang ke majelisku, kata Habib Hasan. Dia datang ke majelisku, apa tujuannya? Mau hadir majelis? Bukan. Tujuannya mau nagih hutang. Bahkan bukan sekedar nagih hutang dengan ribanya, kemaksiatan, kezaliman. Dia datang untuk itu. Tapi subhanallah, nasib baik bakal orang ini. Begitu dia datang ke majelis, saat dia masuk ke dalam majelis, saat itu saya melihat hujan rahmat sedang turun di majelis dan cahaya rahmat Allah masuk ke dalam hati orang tersebut. Saya melihat dengan mata kepala saya, kata Habib Hasan. Sejak saat itu saya meyakini orang ini akan dapat hidayat dari Allah, bertobat dan dapat husnul khatimah, dan ternyata hari ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah bukti ucapan Nabi Muhammad SAW, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Perkumpulan yang semacam ini nggak bakal rugi orang yang hadir, yang ikut di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan besar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh karunia besar dari Allah taala ketika Allah pilih kita untuk hadir di majelis semacam ini. Keberadaan pondok pesantren Sabilir Rasyad di tengah-tengah kita saat ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila majlis-majlis sebagaimana tadi saya ceritakan menjadi penyebab keberkahan, orang yang maksiat menjadi taubat, orang yang jauh menjadi dekat, menjadi penyebab seseorang atau sebagian orang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala majlis semacam ini, maka bagaimana kiranya dengan pondok pesantren semacam ini? Santri yang belajar, thalabatul ilm yang menuntut ilmu, beruntung kita sekalian ketika kita diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala dengan keberadaan pondok pesantren yang semacam ini. Dan Masya Allah, ini kita saat ini milad pondok pesantren Sabilir Rasyad yang keberapa? 39 tahun. Masya Allah, 39 tahun bapak-bapak, ibu-ibu, itu bukan waktu yang cepat, itu waktu yang cukup lama. Dan ambil kabar, apa yang dibangun di atas pondasi takwa akan terus abadi. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat di luar sana, usaha yang menghasilkan uang, bisnis yang menghasilkan uang, belum tentu berlangsung 10 tahun, 20 tahun. Pondok pesantren nggak menghasilkan uang, adanya keluar uang. Tapi lihat, 39 tahun berlalu masih tetap berdiri dan masih tetap melahirkan manusia-manusia yang bertakwa di tengah-tengah kita. Manfaatnya di mana-mana, keberkahannya di mana-mana. Demi Allah, sungguh beruntung orang-orang yang punya andil di tempat semacam ini, baik dengan hartanya, pemikirannya, pengajarannya, ilmunya, doanya. Nabi SAW bilang di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki untuknya suatu kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati orang tersebut untuk bertafakuh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar, untuk menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadir di sini tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan besar bakal kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Ajak anak-anak kita untuk belajar, ajak anak-anak kita untuk menuntut ilmu, ajak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, dan berikan dukungan penuh kita kepada pondok pesantren semacam ini dan para pengajar yang ada di dalamnya. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita jatuh miskin ketika kita mendidik anak-anak kita belajar di tempat semacam ini. Itu ada dua orang bersaudara di masa Nabi besar Muhammad SAW. Ini dua orang bersaudara, yang satu belajar dan menuntut ilmu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi sibuk mencari nafkah, sibuk mencari nafkah. Dan hal ini berlangsung selama beberapa waktu, sampai pada suatu hari si kakak yang mencari nafkah ini mengeluh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong nasihati adik saya agar dia bantu saya bekerja dan mencari nafkah, jangan cuma sekedar makan dari keringat saya. Dia sibuk setiap hari hanya untuk belajar, nuntut ilmu di hadapan engkau, tapi dia tidak mau bantu saya di dalam mencari nafkah. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada orang tersebut, kepada sang kakak, jangan kamu merasa sombong dengan usahamu di dalam mencari uang dan harta. Siapa tahu, fala'allaka bihi turzak. Siapa tahu kamu mendapatkan rezeki besar dari Allah berkat saudara kamu yang belajar dan menuntut ilmu tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah yatakaffal bi arzaqi talabatul ilm. Allah menjamin rezekinya para penuntut ilmu 2 kali lipat daripada orang-orang muslim lainnya. Rezeki mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak bakal rugi di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Harta enggak bakal kita bawa ke dalam kuburan kita. Tetapi yang kita bawa ke dalam kuburan kita tahu apa? Nabi SAW bilang di dalam hadisnya yang sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a jami'u 'amalihi illa min thalath." Apabila anak Adam wafat dan meninggal dunia, seluruh
pahala dari amal perbuatannya putus kecuali 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Nabi SAW mengatakan sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang dia infakkan di jalan Allah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang manfaat di dalam sesuatu yang manfaatnya itu terus menerus. Seperti kita bersedekah untuk pembangunan masjid, barangnya terus ada dan terus bermanfaat bagi orang lain. Seperti seseorang di antara kita sedekah untuk pondok pesantren, untuk para penuntut ilmu, manfaatnya terus menerus. Itu kata Nabi Muhammad, sekalipun orang yang bersedekah itu telah wafat dan meninggal dunia, tetapi pahalanya akan terus mengalir, tidak akan pernah terputus, seperti Allah katakan dalam Al-Quran, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ini dia, majlis yang kita hadiri semacam ini, pondok pesantren semacam ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita pelajarin, kita praktekin, dan kita sebarkan kepada orang lain. Di pondok pesantren semacam ini, anak-anak kita belajar, anak-anak kita menuntut ilmu. Pahala yang mereka dapatkan begitu besar, dan ambil kabar, setiap orang yang punya andil di dalam tersebarnya ilmu ini juga mendapatkan pahala tersebut. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Quran, yu'tillahu bikulli harfin minha asyra hasanat. Allah memberikan atas setiap huruf dari bacaan Al-Quran yang dia baca 10 kebaikan dan 10 pahala. Terus Nabi menegaskan, walastu agul alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim 1 huruf, tetapi aku tegaskan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ditegaskan demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya 10 pahala ini, ya, atas setiap huruf itu adalah pahala paling minimal. Terkadang dilipatkan oleh Allah Ta'ala menjadi 20 kali 5 kali lipat, 50 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda, hanya Allah yang tahu. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu santri, satu penuntut ilmu yang belajar di sini, dia baca Al-Quran, itu pahalanya seperti itu dari Allah. Dan ini pahala mengalir kepada para pengajar. Pahala ini juga mengalir kepada siapa tahu? Kepada para pendiri pondok pesantren ini. Dan pahala ini mengalir kepada kedua orang tuanya. Sampai Nabi SAW bilang bahwasanya orang yang hafal Al-Quran, Allah akan memuliakan kedua orang tuanya dengan mahkota yang lebih terang dari cahaya matahari di hari kiamat nanti. Itu Nabi Muhammad SAW bilang, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Sampai Nabi bilang, itu anugerah Allah untuk kedua orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya nggak bisa baca Quran, boleh jadi orang tuanya buta huruf, tetapi ketika dia himbau anaknya, dia berikan dorongan kepada anaknya sampai anaknya hafal Quran, Allah memberikan hadiah, ganjaran untuk kedua orang tuanya, mahkota yang lebih terang dari cahaya matahari kelak di hari kiamat, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang itu bakal kedua orang tuanya. Bagaimana bakal si anak yang hafal Al-Quran tersebut? Masya Allah, Masya Allah. Itulah anugerah Allah, ngalir terus kepada kedua orang tuanya dan kepada setiap orang yang andil, hingga anak-anak ini bisa membaca Al-Quran. Itu bacaan Al-Quran. Kalau satu orang, di sini ada berapa banyak santri? Mungkin 1000, 2000, dan dari sejak didirikan 39 tahun yang lalu hingga saat ini, berapa puluh ribu santri yang telah menginjakkan kakinya di tempat ini, mengambil manfaat, pahala dari Allah nggak ada habisnya. Itu Nabi Muhammad bilang, wa ilmin yuntafa'u bih. Terus yang berikutnya, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi menegaskan, kita nih nggak bakal hidup abadi. Siapa di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang bakal hidup abadi? Ada nggak? Kita semuanya keturunan dari orang-orang mati. Kita semua keturunan dari orang mati. Nggak ada di antara kita yang hadir di sini melainkan punya hubungan dengan orang mati. Sebagaimana mereka telah wafat dan meninggal dunia, kita juga bakal datang waktunya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita dikuburkan dalam kuburan kita, dalam lubang kita sendirian, saat itu kita baru menyadari betapa berharganya bacaan Al-Quran yang kita baca. Saat itu kita akan menyadari betapa berharganya ucapan subhanallah yang kita ucapkan dengan tulus. Saat itu kita bakal menyadari betapa berharga dan bermanfaatnya majelis yang kita hadiri saat ini. Ketika kita dibaringkan di dalam liang lahat kita, saat itu kita akan menyadari harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan yang diributkan oleh orang-orang tidak ada artinya, nol besar. Kita akan menjerit untuk bisa kembali ke dalam kehidupan dunia, untuk mengejar ketinggalan kita, tapi nggak bisa. Yang saat itu kita harapkan hanyalah doa-doa dari orang yang masih hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita bisa mengharap dari doa orang lain kalau kita nggak bisa mengharap dari anak-anak kita? Kita pengen tetangga kita doain kita, anak kita aja nggak doain kita. Nabi bilang, makanya ditegaskan di situ, waladin saleh, anak yang saleh yang mendoakan. Sebab kalau bukan anak yang saleh, mau siapa lagi? Anak kita nggak mendoakan, terus kita mau berharap orang lain mendoakan kita. Nah, kita nggak bakal punya anak yang saleh yang mengingat kita dan mendoakan kita kalau nggak kita didik. Nggak bakal mungkin ting muncul begitu aja anak saleh. Enggak. Kita harus mendidiknya. Di tempat-tempat semacam ini kita sekolahkan mereka, kita didik mereka hingga lahir anak-anak yang saleh yang akan membawa kebanggaan untuk kita sekalian, yang kelak akan menyelamatkan kita dan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pilih kita untuk kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil kabar gembira, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat almarhum daripada muassis, pendiri daripada pondok pesantren ini, pondok pesantren Sabil Rasyad, Kiai Haji Guru Asmuni, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini insyaallah kita dimuliakan oleh Allah dengan anak keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita beruntung di siang hari ini hadir di tengah-tengah kita para habaib, keturunan Rasulullah, para ulama, para kiai, guru-guru. Ini nikmat dari Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini bersama mereka, orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan hari kiamat Allah kumpulkan kita semua bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan segala anugerahnya untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, Habib Ali Habsyi itu bilang tentang perkumpulan semacam ini. Beliau kasih kabar gembira. Beliau katakan gak ada perkumpulan yang lebih agung, lebih indah, lebih ampuh di dalam mengangkat bala dan musibah lebih daripada perkumpulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini waktu taubatnya kita, ini waktu kita berdamai kepada Allah, ini waktu kita kembalinya kepada Allah Ta'ala di saat semacam ini. Terus Habib Ali Habsyi bilang, Dzal jama' la syak tughfar bih jami'udz dzunub. Habib Ali bilang, perkumpulan macam begini ini gak diragukan, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Sampai Habib Ali bilang, ya hadirin isma'u qawli wasillu hudu. Wahai hadirin, dengarkan ucapanku, kata Habib Ali, dan siarkan ucapanku ini. Apa itu? Beliau bilang, ini ucapan mana fi maqali kadzub, saya nggak berdusta dengan ucapan saya ini. Apa yang beliau ingin sampaikan? Beliau katakan tentang majlis semacam ini, mim ba'di dzal yaum batughfar jami'udz dzunub, min ba'di dzal yawm batustar jami'ul uyub, min ba'di dzal yawm maulana alaina yatub yaghfir zalalna wa yamhu kullu wizrin wa hub. Beliau bilang, dari hari ini kita bangun, insyaallah, kata Habib Ali Habsyi, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah, semua kesalahan kita ditutup dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa insyaallah ini majlis bawa keberkahan besar. Bagaimana tidak, kata Habib Ali, beliau bilang, sebab ini majlis yahdur bihal Mustafa waluh wa ahlul ghuyub.
Ini majlis Nabi Muhammad ikut hadir bersama kita insya Allah. Ya Rabb, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan Allah tercurah bakal kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin wa ya dhal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya rabbal alamin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin wa ya dhal quwwatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disambung doa oleh Ayanda Habib Saleh. Ayanda minta doa untuk umi beliau yang bernama Ubabah. Mudah diberikan kesehatan dan panjang umur. Siapa namanya, Bib? Pian doakan aja. Mohon kepada hadirin sekalian, mohon doa untuk kesembuhan dan kesehatan keluarga kami, yaitu Dina Salsabil bin Zainal Arifin Assegaf yang sekarang sedang opname di rumah sakit di Palembang. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jazatan fi ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dan maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa lafa'in hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa barik wa sallim ajmain da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, makasih banyak para tamu VIP. Mohon ke rumah para syarif juga ada di para ustadz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup.